Ini saya akan mencoba untuk mengeksplor mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini topik yang saya ambil adalah pembuatan pupuk organik cair, yaitu bahan-bahan yang mudah kita temui di lingkungan atau di sekitar rumah kita. Yaitu yang pertama bahannya adalah kedepok pisang, itu adalah bahan utamanya. Kemudian air cucian beras, ini kurang lebih 5 liter. Kemudian bisa menggunakan nanti starternya itu bakterinya yang mudah ditemukan, bakterinya yang ini Yakult. Kemudian kalau lebih bakterinya akan lebih berkembang biaknya banyak menggunakan E4, tapi saya akan mengaplikasikannya menggunakan Yakult saja ya, karena akan lebih mudah. Dan kemudian karena ini bakteri, pasti nanti akan membutuhkan yaitu makanannya atau molasenya. Saya menggunakan air gula, ini air gula merah, bisa menggunakan air gula pasir. Jadi bahan-bahannya ini, kemudian alat-alatnya yang digunakan yaitu talenan, kemudian pisau, kemudian selang, kemudian gayung, kemudian botol. Ini sederhana, alat-alat sederhana. Kemudian langkah pertama yaitu bahan utamanya dulu yang akan masuk ke media ini, karena ini alat media yang akan saya gunakan, yaitu tadi galon. Galon ini tidak terpakai lagi, bisa menggunakan jeligen, bisa, tapi saya akan mengaplikasikannya menggunakan galon. Galon ini kurang lebih sebenarnya kapasitasnya 18 liter, cuma saya tidak menggunakan sepenuhnya kapasitasnya. Jadi komposisi yang ada kurang lebih nanti perbandingannya 1:10 saja. Dari pengantar tadi, yaitu dari bahan, dari alat, ini semua harus steril. Artinya bahan dari yang utama kedepok pisang ini, karena kedepok pisang itu mengandung getah, maka seharusnya kedepok pisang yang menjadi bahan utamanya harus dicuci bersih, sehingga kandungan getahnya berkurang. Kemudian alat-alat juga harus bersih, kondisinya sudah dicuci, sehingga bakteri yang akan diaplikasikan di dalam galon ini nanti akan berkembang biak dengan baik prosesnya di dalam ini, ya. Itu jadi semuanya harus bersih dan steril, ya. Dan saya juga dalam mengaplikasikan juga menggunakan plastik, jadi semua harus benar-benar bersih. Untuk yang pertama, langkah pertama adalah kita memasukkan media utamanya, yaitu kedepok pisang yang di sini saya menggunakan kurang lebih 5 kilogram kedepok pisangnya. Kita masukkan, kemudian karena ini medianya keras, maka kita bisa menggunakan alat bantu lagi, yaitu supaya kedepok pisangnya cepat turun ke bawah. Oke. Dimasukkan ini udah dicacah ya. Kemudian kurang lebih ukurannya 5 cm. Ya. Ini saya corong yang digunakan corong tas, karena galon itu kan atasnya kecil ini. Oke.
Setelah bahan bakunya masuk, yaitu di dalam galon ini kedepok pisang, kemudian langkah kedua yaitu kita masukkan air sebanyak 5 liter. 5 liter. Kebetulan air yang saya gunakan air cucian beras, biar media yang ada di sini dalam hal ini di galon ini habitat bakterinya semakin lebih bagus hasilnya, maka media yang digunakan dalam ini semakin lebih bagus. Ini boleh menggunakan air biasa, tapi kebetulan saya menggunakan air cucian beras. Ini sebanyak 5 liter. Ya, 5 liter biar semuanya masuk ya. Harus masuk di galon. Oke. Setelah air masuk ke dalam media galon, kemudian bakterinya ini saya menggunakan 3 botol Yakult ya, ini 3 botol Yakult sebagai starternya. Saya masukkan ke sini. Nah, ini sudah masuk ke dalam media galon. Kemudian langkah berikutnya, karena ini bakteri adalah makhluk hidup juga, maka butuh makanan. Nah, ini makanan itu bentuk molase, boleh dari tetes tebu, boleh dari gula pasir, boleh. Saya menggunakan gula merah yang kebetulan di rumah ada, yaitu gula merah. Ini sebanyak 100 gram yang sudah dilarutkan di dalam air ini. Sudah masuk ya. Nah, jadi bahan-bahan yang sudah masuk, yang udah di dalam media galon, kemudian kita aduk dulu ya. Kita aduk. Nah, kebetulan juga ini media aduknya bambu, jadi semua yang digunakan adalah bahan-bahan yang organik juga. Media galonnya ya, karena media galon itu nanti harus tertutup, karena ini VOC-nya adalah VOC aerob. Jadi bakterinya nanti akan berkembang, ada sirkulasi udaranya. Nah, setelah bahan sudah diaduk, kemudian langkah terakhirnya yaitu, nah, fungsi selang ini, karena ini saya VOC-nya aerob, jadi harus ada sirkulasi udara. Kalau anaerob, nanti akan muncul atau akan menimbulkan gas di dalam media galon ini. Maka saya menggunakan selang ini sebagai sirkulasi udaranya, supaya bakteri yang ada di dalam galon ini berkembang biak dengan sempurna ya. Kemudian supaya di dalam sirkulasi udara ini
tidak terkontaminasi dengan bakteri yang ada di luar, yaitu kita masukkan di dalam botol bekas ini yang udah diisi air ya, botol bekas yang sudah diisi air. Nah, selangnya pastikan sudah di kondisi di dalam air. Nah, kemudian kita kaitkan ke galon tersebut seperti ini aja. Nah, seperti ini aja. Jadi karena ini VOC dalam hal ini aerob, jadi harus ada sirkulasi udara yang terjadi dalam proses pembuatan VOC. Oke, kondisinya seperti ini kurang lebihnya. Kemudian langkah terakhir ini juga yaitu pelabelan. Nah, harus dilabelin karena kita nanti akan memanen yaitu bakteri atau cairan nanti yang mengandung bakteri ini untuk pupuk-pupuk yang akan kita aplikasikan ke media tanam. Ya, kita labelin ya. Oke. Berhubung sekarang tanggal 28, maka POC yang nantinya akan kita panen ini, kita tahu bahwa paling tidak minimal satu minggu untuk bisa kita panen dan kita aplikasikan ke media tanam. Itu saja pembuatan POC dalam hal ini. Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup bersama kita. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagai mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum.